Halo teman-teman semuanya, I'm so excited for my first YouTube video. Kenalin, aku Fitria, and you can call me ya Fitria. Apa lagi? Jadi di video kali ini aku bakalan bahas 2 topik dengan 4 poin. Yang pertama itu topiknya tentang tim sukses, yang kedua itu tentang dream leader. Dan ada 4 poinnya, nanti aku jelasin satu persatu. Oh ya, anyway, nanti teman-teman juga bisa tulis juga pertanyaannya buat teman-teman, buat versi teman-teman sendiri. Teman-teman. Macam tak betul je budak ni. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke poin pertama. Apa definisi tim sukses menurut kamu? Jadi, tim sukses itu adalah apa sih? Tim sukses adalah sekelompok orang yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi di sini konteksnya tujuan yang sama ini itu ya katakanlah kesuksesan gitu ya teman-teman. Tapi kita nggak boleh perfeksionis, kita harus bersama-sama. Jadi timingnya tuh nggak harus sama. Kayak misalkan kita punya satu impian nih, katakanlah aku punya impian emas 1 gram di tanggal segini, tanggal 3 katakanlah, tanggal 3 1 gram. Terus mentang-mentang kita bersama dan satu tim, terus semuanya membuat impian yang sama. Enggak dong, tidak. Impiannya itu kan tujuannya itu adalah kesuksesan, ya kan? Tapi dalam mencapai kesuksesan itu kan kita punya anak tangganya masing-masing kan, kita punya step by stepnya masing-masing. Itu yang dimaksud tujuan yang sama, tapi tidak harus bersama-sama mencapainya. Bener nggak? Nanti kalau salah tolong dibenerin ya. Yang kedua, ciri dari tim sukses adalah tidak pelit sharing dan tidak merasa tersaingi, tetapi tetap berkompetisi dan berkembang bersama. Yes, betul. Jadi maksud dari kompetisi di sini itu bukan sikut-sikutan, tapi kita itu step by step yang masing-masing sendiri gitu loh. Jadi nggak selalu gandengan. Nanti kapan sampai puncaknya kalau misalkan kita gandengan terus. Ciri tim sukses itu tadi yang kedua adalah tidak pelit sharing dan tidak merasa tersaingi, tetapi tetap berkolaborasi dan termotivasi ketika ada teman kita yang mencapai kesuksesannya. Yang ketiga, percaya satu sama lain tapi tetap memiliki boundaries, bukan menggantungkan semuanya kepada orang lain gitu teman-teman. Jadi seperti aku percaya ke Mbak Dita percaya ke aku, tapi kita masih memiliki boundariesnya masing-masing, kita masih memiliki diri kita masing-masing. Kita tidak kehilangan diri kita karena percaya dengan orang lain. Kurang jelas gak maksudnya? Jadi kuncinya adalah untuk percaya tapi tetap memiliki boundaries satu sama lain gitu ya Bu. Kita udah melakukan ini sih, kayak kita udah jujur apa yang menjadi hal trauma dari diri kita gitu satu sama lain. Itu sudah termasuk percaya satu sama lain, ya kan? Jadi percaya satu sama lain ini bukan berarti ketika kita semangat tapi dia lagi terpuruk, kita ikut terpuruk, enggak dong. Jadi dimaksud tidak menggantungkan pada orang lain, yaitu kayak kalau dia lagi malas, aku ikut-ikutan malas lah. Aku kan percaya sama dia, nggak boleh begitu. Kita harus tetap happy kita harus tetap dengan pendirian kita. Jadi begitulah guys. Yang keempat, saling melengkapi itu juga termasuk dalam salah satu ciri tim sukses gitu ya. Jadi setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda kan. Nah, gimana caranya kita bisa mengkolaborasikan karakteristik setiap satu individu untuk semua anggota? Gimana sih? Mengkolaborasikan satu individu dan satu karakteristik dari setiap orang, kita kolaborasikan menjadi kolaborasi perpaduan yang utuh gitu, supaya menjadi tim yang solid dan tim yang sukses tuh teman-teman. Contohnya di Pandawa 5, isinya itu kan Mbak Baby, Fitri, Mbak Dita, Mbak Amel, dan Novita. Tuh kelimanya ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda setiap individunya gitu. Jujur aku tadi mau menjabarkan satu persatu, tapi kayak gimana ya, aku bingung. Ya, oh iya, aku gini aja deh. Tapi ini rada OOT sih, tapi ya gitu lah ya guys. Contohnya itu kemarin aku sama Mbak Dita sempat membahas tentang 5 orang ini. Jadi 5 orang ini itu kan satu circle, ya kan? Tahu circle?
tapi kita punya karakteristik masing-masing. Bahkan dari cara berpakaiannya itu juga punya karakter masing-masing. Itu loh guys maksudnya. Dan ketika kita dikolaborasikan menjadi satu, tidak ada yang menabrak. Mentang-mentang kita tidak satu style, terus nanti kalau misalkan kita dikolaborasikan menjadi satu, outfitnya jadi nabrak-nabrak. Enggak, kita tetap bisa happy ya, tetap bisa match outfitnya satu sama lain gitu guys. Itu jadi kalau misalkan untuk bisnis juga kita punya karakter beda-beda untuk mencapai impian kita masing-masing, tapi kita bisa kolaborasikan menjadi Pandawa 5 ini teman-teman gitu. Semoga bisa menjelaskan ya, aku rada bingung gimana menjelaskannya gitu. Intinya kita itu harus saling melengkapi. Jadi satu tim ini itu bukan hanya tentang orang yang punya latar belakang yang sama atau kepribadian yang sama. Justru kalau misalkan kita semuanya sama, itu malah bingung, karena nggak bisa sharing satu sama lain, nggak ada perbedaan yang bisa di mix and match gitu. Selanjutnya adalah dapat menciptakan budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang baik itu bukan berarti semuanya itu harus berbahagia. Berbahagia itu kan harus mas. Tapi kalau misalkan kita bahagia-bahagia tok, tapi kita tidak bisa memecahkan masalah, buat apa? Ya kan? Jadi tim sukses yang baik itu mempunyai budaya yang baik, bukan hanya bahagia, tapi bisa memecahkan masalah bersama-sama. Kalau misalkan kayak cuma bahagia-bahagia tok tapi tidak bisa memecahkan masalah, itu kayak belajar sekolah beb. Begitu ya, tim sukses itu mempunyai budaya yang baik, bukan hanya orangnya isinya bahagia aja, tapi dia yang bisa memecahkan masalah bersama-sama gitu teman-teman. Yang keenam, tim sukses yang hebat adalah bukan tim yang isinya individu-individu yang hebat, tetapi interaksi yang hebat. Kalau misalkan individunya hebat semua, pintar semua, keren semua, kumlot semua, tapi tidak bisa tidak bisa mengerti satu sama lain, tidak bisa berinteraksi satu sama lain, terus yang akan menjadi hebat itu apa? Apa yang bisa didefinisikan ketika tim hebat? Kalau individunya aja tidak bisa menjalin interaksi satu sama lain, kayak acu tak acu. Gitu teman-teman. Aku bersyukur banget sih dipertemukan dengan teman-teman semuanya, karena semuanya bisa menjalin interaksi yang hebat. Kita bisa mengerti satu sama lain, kita bisa sharing satu sama lain, tinggal menjadi suksesnya aja. Semangat ya. Oke, pertanyaan yang nomor 2, definisikan dream leader menurut kamu. Let me first. Yang pertama, pemimpin yang keren bagi aku itu adalah pemimpin yang berhasil memimpin dirinya sendiri. Karena kalau misalkan dia menyuruh orang lain tapi dia itu belum melakukan sendiri, itu kayak jargoni gak sih? Ya kan? Pasti pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri itu termasuk my dream leader. Karena menurutku kalau misalkan dia udah bisa berhasil memimpin dirinya sendiri, jelas dia bisa memimpin orang lain. Kayak kalau kamu itu masih malas-malasan, terus kamu bilang sama orang, jangan malas. Maksudnya apa ya? Itu mulutnya nggak salah ngomongnya. Terus misalkan kalian nyuruh afirmasi dropshipper kalian afirmasi, ini udah aku share afirmasinya, tapi kalian sendiri juga nggak baca. Gimana mereka mau membaca? Gitu. Yang ada cuma ngereaksi aja. Yang penting ngereaksi lah, nggak usah baca. Karena kalian tuh akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama seperti kalian gitu. Beneran. Juga kita nyuruh orang posting kan, share katalognya kan udah ada tapi kamu gak posting kan, kamu gak melakukan. Yang dimaksud dari memimpin diri sendiri di situ, kamu bisa melawan kemalasan kamu bisa mempertanggungjawabkan perkataan-perkataan kamu. Nah, itu akan menjadi dream leader menurutku. Nah, orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, dia bakalan bisa memimpin orang lain juga. Oke, yang kedua, pemimpin atau dream leader menurut aku adalah orang yang bisa menjadi anggota yang baik dulu. Betul sekali.
ketika kita menjadi anggota yang baik, nanti ketika kita menjadi leader, kita akan dipertemukan dengan anggota-anggota yang baik sama seperti kita juga. Aku tidak lagi bersombong diri, tapi rada pamer dikit, karena alhamdulillah aku memiliki self awareness yang cukup tinggi ya teman-teman untuk saat ini, kepekaan gitu ya. Aku tuh sadar aku sangat loyal kepada upline-ku. Di awal member mengelolakan uangku tuh Medita semua, jadi aku nggak pernah pegang uang sama sekali. Dan sekarang aku memiliki member yang loyal banget ke aku, kayak mempercayakan semuanya ke aku. Itu maksudnya loh, ketika kita menjadi anggota itu kita menjadi anggota yang baik dulu, loyal dulu. Nanti kita ketika menjadi pemimpin akan dipertemukan dengan orang-orang demikian. Ya sama halnya kalau misalkan kita menjadi anggota yang malas-malasan, kita menjadi anggota yang kalau diomongin tuh tapi nanti kamu bakalan dipertemukan dengan orang seperti itu juga ketika kamu menjadi pemimpin. Yang ketiga adalah self awareness atau kesadaran diri. Seperti tadi yang aku udah jelaskan sih ya, termasuk ke kesadaran diri juga. Jadi kalau misalkan pemimpin yang baik atau pemimpin yang hebat, dream leader menurut aku adalah dia yang memiliki kesadaran diri. Dia tahu aku salahnya di mana, aku kelebihannya di mana. Ini tuh harus dilanjutin apa enggak. Emang self awareness itu sangat amat penting untuk menjadi dream leader yang baik menurut aku. Gitu guys. Itu 3 aja sih. Tapi itu menurut aku kayak udah menjadi kunci dream leader versi aku. Kalau versi kamu gimana? Oke, poin yang ketiga adalah seperti apa diri kamu ketika kamu sudah menjadi versi leader terbaik menurutmu gitu ya. Yang pertama adalah memiliki banyak tim yang loyal dan melahirkan leader yang berintegritas. Tim yang loyal itu sangat mahal harganya teman-teman. Leader yang berintegritas itu juga sangat amat langka menemukannya. Kita harus seleksi dulu, seleksi panjang. Oke, selanjutnya adalah mengerti downline, bukan hanya mengomentari saja. Nah, maksud di sini tuh juga emang benar-benar make sense sama tadi yang nomor 2 itu. Kayak mengerti downline dan bukan hanya ingin dimengerti dan bukan hanya mengomentari gitu. Tapi kita juga pada saat menjadi anggota sudah merasakan kan menjadi downline. Jadi kita bisa belajar. Jadi kita nggak semena-mena gitu loh sama downline kita. Dan yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang inspiratif dan balance antara dunia dan akhiratnya, insya Allah. Karena menurut aku ya baik aja sih kalau misalkan kita balance dan tim kita mau mencontoh atau menjadikan kita role model, itu sangat mudah. Tapi yang menjadi inspiratif ini kan kita harus melewati intinya tuh kita harus punya poin plus dari diri kita yang bisa menjadikan kita inspiratif. Guru katanya jadi inspiratif tapi kita tidak punya pencapaian apapun gitu ya teman-teman. Itu poin yang nomor 3. Lanjut kita ke poin yang nomor 4. Apa yang harus kamu perbaiki dan ubah untuk menjadi dream leader kamu? Let me first. Aku terus dong. Nanti kamu kerjain juga ya. Yang pertama itu adalah kedisiplinan yang harus aku perbaiki. Karena menurut aku masih kurang disiplin dalam semuanya. Untuk nge-follow up, untuk ngechat dropshipper sama member setiap hari itu masih kurang disiplin. But I do my best untuk menjadi dream leader aku. Yang kedua adalah kontrol keuangan. Yes, aku masih kurang bisa mengontrol keuanganku yang gimana juga, karena iya itulah ya, makanya saya pengen memperbaiki kontrol keuangan aku lebih rasional lagi. Jadi bukan tentang siapa dia lagi nyebelin atau enggak, tapi tentang siapa orang besar yang akan dilahirkan oleh dia. Maksudnya tuh apa sih? Sekarang itu kan jujur, maaf, masih kadang ini tuh lagi kayak gini, ini tuh lagi kayak gini gitu. Ini tuh jauh dari aku, ini tuh gak pernah home sharing dan lain-lain gitu kan. Bukan tentang itu, tapi tentang itu bisa melahirkan orang hebat seperti apa di luar sana gitu. Jadi lebih rasional dan lebih enggak terlalu memikirkan negatif aja sih, artinya lebih positif gitu. Itu sih yang bisa aku perbaiki dari diri aku sendiri untuk menjadi dream leader versi aku. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah
sudah aku sampaikan semuanya, 4 poin yang ditanyakan oleh Mbak Dita. Ini PR-nya karena aku nggak bisa ikut home sharing hari ini. Thank you for watching. Maaf kalau misalkan banyak kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalkan ada saran-saran boleh komen aja di kolom komentar. So, thanks for watching and see you.